Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renika dari Offering ABF1 Belajar dan Pembelajaran dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 2203316042441. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isi dari poster atau infografis yang telah saya buat dengan tema belajar dan pembelajaran. Langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu apa sih belajar dan pembelajaran? Belajar dan pembelajaran merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang wajib menggunakan kurikulum sebagai panduan. Nah, pengertian lain dari belajar dan pembelajaran yaitu interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk memperoleh tujuan, yaitu perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, proses pencarian jati diri, dan minat kepada peserta didik dibantu oleh pendidik. Nah, tujuan belajar dan pembelajaran itu apa sih? Menurut Sardiman, tujuan dari belajar dan pembelajaran yaitu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan dan menanamkan konsep keterampilan, dan yang kedua yaitu membentuk sikap dari suatu individu tersebut. Nah, dalam belajar dan belajar ini terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini dikemukakan oleh Pavlov, yaitu teori yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Nah, pada teori Pavlov behavioristik ini, beliau mengambil contoh yaitu before conditioning dan during conditioning dan juga after conditioning pada anjing. Selanjutnya yaitu mengenai teori kognitivistik. Teori kognitivistik ini dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu teori yang berfokus pada bagaimana orang memproses informasi dari lingkungan mereka dan bagaimana proses kognitif ini mempengaruhi perilaku mereka sendiri. Dan yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, dan pendapatnya yaitu teori humanistik ini menempatkan perhatian pada aspek-aspek seperti kebebasan, kreativitas, potensi pribadi, dan pertumbuhan individu. Nah, yang terakhir yaitu ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini dikemukakan oleh John Dewey. Tetapi pada teori ini diperkuat dengan pendapat oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori konstruktivistik ini menekankan peran aktif individu dalam konstruksi pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Nah, dalam kata lain, teori ini berpendapat bahwa pembelajaran tidak hanya melibatkan penerimaan pasif informasi dari luar, tetapi juga melibatkan aktivitas mental individu untuk mengorganisir dan memahami informasi baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Yang terakhir yaitu pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif dibagi menjadi 3, yaitu pembelajaran sinkron, pembelajaran asinkron, dan pembelajaran blended. Pembelajaran sinkron ini dapat dikatakan yaitu pembelajaran tatap muka dengan bertemu secara langsung antara peserta didik dan juga pendidik, atau dapat dikatakan interaksi secara langsung dalam proses belajar pembelajaran. Sedangkan pembelajaran asinkron ini interaksi secara tidak langsung atau melalui online, dapat melalui media WhatsApp ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, pembelajaran blended. Pembelajaran blended ini merupakan pembelajaran campuran antara pembelajaran sinkron dan juga asinkron. Sekian penjelasan mengenai isi dari poster yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.